Halo teman-teman, hari ini kita akan bersepeda menuju C4 Bogor. Oke, let's go. Ya, teman-teman, alhamdulillah nih kita udah nyampe di C4. Wah, suasananya natural banget, masih alam hutan banget ya, seger banget nih buat olahraga. Teman-teman, meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga imun tubuh kita ya, dengan berolahraga, atau salah satunya dengan bersepeda seperti ini nih. Ngomong tentang pandemi nih, banyak banget ya para pebisnis, kemudian pedagang, itu banyak yang nggak sedikit ya yang gulung tikar seperti itu ya teman-teman. Ada yang bangkrut, ada yang gulung tikar gitu kan, ada yang nggak bisa lanjutin bisnisnya. Tapi di sisi lain ada bisnis yang justru tetap eksis, bahkan melejit ya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang pandemi dan bisnis yang eksis, saya jadi ingat sahabat saya nih teman-teman. Nah, saya pengen kasih tahu nih, kenalin ke teman-teman tentang sahabat saya yang satu ini. Tapi kayaknya harus cari tempat dulu nih, biar saya bisa menghubungi sahabat saya. Oke? Yuk kita cari tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nevi. Apa kabar? Gimana Mbak Nevi? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Mbak sekarang? Waalaikumsalam. Halo Kang Nyo, apa kabar? Kesibukan aku ya di rumah aja mengurus anak dan suami. Memang kesibukan utama aku adalah ibu rumah tangga. Setelah sebelumnya 1 tahun belakangan aku ikut di Tiga Raksa, bisnis direct selling. Oh, Mbak Nevi, tadi kan sempat disonding ya bisnisnya bareng Tira. Nah, kalau boleh tahu pertama kali kenal Tira gimana ceritanya ya Mbak? Oh iya, perkenalan aku dengan Tiga Raksa itu dikenalin dari teman. Memang sebelumnya suka seliuran tuh teman-teman yang suka iklan di media sosial, tapi belum ada ketertarikan sampai akhirnya jatuh jadi PC di tahun 2020 gitu. Mulainya di sekitar awal Juli aku ikut mendaftar sebagai IPC Tiga Raksa. Kemudian alhamdulillah dengan seiring waktu di bulan kedua saat bergabung aku sudah bisa mencapai unit 300. Itu artinya bisa mengcover syarat unit sebagai basic qualified. Nah, Tiga Raksa sendiri itu adalah distributor yang sudah lama banget bisnis ini berjalan, yaitu dari tahun 1919. Jadi mungkin bisa dibilang ini sebagai nenek moyang aku kali ya, karena sudah jauh sekali sebelum bahkan aku lahir gitu. Di dalamnya ada 5 unit bisnis. Nah, tapi 21 Juni 2021 kemarin Tiga Raksa berubah menjadi Tira Satria Niaga yang memiliki tagline Family First. Oke. Tadi saya dengar ada IPC qualified. Berarti ada jenjang karirnya ya Mbak ya? Sharing dong Mbak, pertama kali jadi qualified seperti apa? Nah, bener Kang Nyo. Jadi jangan sembarangan. Di Tira, walaupun kita jualan online, di sini juga ada jenjang karirnya. Jadi dari tahap reseller, kemudian EPC, ada EPD, ada GEPD. Nah, aku sendiri hadir atau bergabung di Tiga Raksa itu mulanya langsung menjadi EPC. Kemudian aku coba untuk terus berjuang istilah para EPC ya gitu, dari freelancer qualified dengan cara lebih banyak bikin makom, kemudian lebih banyak membahas produk dengan detail, dan Kang Nyo, aku tidak mengganti produk aku beriklan selama 7 bulan demi mendapatkan personal branding sebagai penjual buku waktu itu. Dan karena buku harganya lumayan dan memiliki nilai unit
juga lumayan banyak di sistem perhitungan, maka itu yang mendorong aku akhirnya mampu mencapai qualified. Masya Allah, cerita Mbak Nevi seru banget ya. Mbak, kalau boleh tahu nih, di Tira Mbak udah mendapatkan penghargaan apa aja nih Mbak? Ya, alhamdulillah Kang Nio. Jadi sebagai salah satu kabar baik juga untuk para calon mitra atau mitra Tiga Raksa, bahwa perusahaan ini selalu memberikan apresiasi terbaiknya untuk para mitranya. Aku sejak 2020 alhamdulillah udah pernah kecipratan reward atau penghargaan. Jadi salah satu pemenang Flash Challenge, kemudian menjadi top spender Cordoba dan Safra di 3 bulan setelah aku pecah telur atau melakukan penjualan pertamaku. Kemudian di akhir tahun ketika ada penghargaan untuk jalan-jalan, dapat trip liburan, aku mendapatkan satu tiket trip Labuan Bajo, kemudian loyalty bonus sebesar 10 juta dan undangan annual conference. Nah, di awal tahun 2021 ini tadi, alhamdulillah aku mencapai 100 unit untuk penjualan Now Essential Oil di 1 bulan pertama launching Now Essential Oil. Kemudian aku juga top spender Sweden menjadi salah satunya, dan alhamdulillah secara unit Agustus tadi aku dinyatakan untuk dapat menjadi salah satu pemenang satu tiket umroh. Jadi alhamdulillah selama di Tiga Raksa aku merasakan banyak manfaat bergabung di perusahaan ini, bukan hanya skill, punya banyak relasi, tetapi juga secara finansial seperti itu Kang Yol. Wah, Masya Allah Mbak Nevi. Cerita dari Mbak Nevi ini seru banget ya. Perjuangannya dan sampai ke titik ini. Mbak Nevi, kalau misalnya nih ada teman saya atau yang nonton video ini pengen bergabung bersama Tira, gimana ya caranya Mbak Oh, Nevi? kalau cara bergabung gampang Kang Yo. Jadi kalau misalnya memang teman-teman di sekitar kita itu sudah mulai lebih dulu join di Tiga Raksa, karena aku yakin deh setiap kita punya teman yang dia bergabung, kita sadar apa enggak aja. Nah, di situ kita bisa langsung minta ke dia untuk tanya bagaimana caranya untuk bergabung gitu, karena ada beberapa tahap memang yang harus kita ikuti gitu. Sebenarnya simple sih, kayak registrasi atau kita berbincang lebih dalam aja mungkin tentang pembagian komisi dan lain sebagainya, karena seperti yang aku bilang memang kita harus terbuka sejak awal nih supaya mereka juga paham gitu bahwa oh di Tiga Raksa kita akan dapetin ini nih, begini caranya dan lain sebagainya. Atau kita bisa langsung ke web di tira_sf.id. Mbak Nevi, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini dan semoga bermanfaat ya bagi yang nonton. Sampai ketemu lagi Mbak Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, alhamdulillah sampai ketemu lagi ya di episode 2. Mulai dari sekarang jangan lupa untuk like dan komen. Nanti yang komen akan mendapatkan hadiah. Setelah komen jangan lupa isi G-Drive link yang ada di deskripsi untuk dapatkan giveaway di episode 2-nya. Oke? Sampai jumpa lagi. Masya Allah. Pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat lain yang kita tidak sanggup bisa memperhitungkannya satu persatu. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita bisa terus bersalawat kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan kita pada akhirnya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ayah bunda,
peserta training program Rising for Qualified di kuartal 3 tahun 2021 ini. Semoga Anda sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi ada keluarga yang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Bagi ada saudara-saudara keluarga yang mengalami kesulitan, semoga Allah melapangkannya dengan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ya, kita akan belajar lagi terkait dengan bagaimana kita memahami customer kita. Bagaimana kita mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan dan keinginan customer kita. Terus kalau kita sering nggak ya nawarin produk kepada calon customer, kok nggak beli? Punya 2 customer, customer A sama customer B. Nawarin ke customer yang A, beli. Nawarin ke customer yang B, kok nggak beli? Kenapa ya? Padahal produknya sama, gitu ya. Tapi ternyata setiap customer itu memiliki kebutuhan atas sebuah produk yang berbeda-beda. Hari ini saya akan ditemani oleh Kang Nugi yang biasa selalu menemani kita dalam acara training-training ya, untuk bisa memberikan insight-nya dari beliau kepada kita semua terkait dengan materi bagaimana kita memahami calon customer kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nugi. Beliau sudah hadir bersama kita ya. Kang Nugi, Assalamualaikum. Sepertinya beliau menghadapi kendala ya, kendala jaringan ya. Tadi soalnya kenapa persiapannya mulainya agak sedikit molor dikit. Aduh, ada kendala ya jaringan. Kang Nugi, Assalamualaikum. Ya, sepertinya terpental lagi nih dari linknya. Ya betul nih dari Mas Rizka. Kang Nugi mental. Oke, ya baik. Sambil menunggu Kang Nugi join lagi. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Den. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sekali. Wah, kaosnya Saya langsung pakai Run for a Trillion. Trillion aja ya, jadi biar kerasa banget bahwa kita lagi pengen qualified banget gitu. Ya benar banget ya. Tahu gitu kita janjian tadi ya. Masya Allah. Ya, karena waktu kemarin acara annual conference tahun 2021 ya atas pencapaian 2020, Kang Nugi adalah sebagai host ya acara virtual annual conference dan kebetulan saya sebagai ketua pelaksananya. Jadi kita tandem saat itu acara Masya Allah. virtual conference yang pertama ya yang dilakukan oleh Masya Tira Allah, Satria Masya Allah. Niaga. Masya Allah ya. Kang, hari ini kayaknya materinya powerful banget deh, memahami customer, memahami kebutuhan customer ya, Kang. Sesungguhnya jadinya akhirnya ya ketika saya membuat materi ini, kita bukan Iya. hanya memahami konsumen, Kang, tapi kita Iya. memahami diri kita sendiri sebagai seorang seller gitu ya. Bener banget ya. Jadi kita Sekaligus juga mendalami iya. kita gitu, dan kita nanti akan menjadi empati kepada konsumen. Oh, kita Iya. juga kalau mau beli barang kayak gitu sama gitu Iya, kurang lebih ya. benar. Jadi memahami diri kita sebagai seorang penjual, juga memahami diri kita sebagai seorang pembeli ya, Kang ya. Iya. Iya. Baik, Kang. Waduh, kayak teman-teman udah pada nggak sabar nih. Tadi di grup Telegram udah mulai belum? Apa belum? Wah ya, mari ya teman-teman semua siapkan catatannya. Ya mudah-mudahan anak-anak nggak rewel ya di rumahnya udah pada makan kan ya, insya Allah ya. Ya siap untuk belajar lagi. Awas jangan ketiduran ya. Karena suaranya Kang Nugi merdu banget nih. Nanti ketiduran ya. Baik. Terus suara Kang. saya tapi jelas ya, Kang ya? Jelas. Alhamdulillah, siap. Oke. Silakan, Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jum'ah mubarak, alhamdulillah, sayyidul ayam, hari yang baik. Dan hari yang baik berarti insya Allah teman-teman sekalian kita semua mendapatkan kebaikan di kesempatan hari ini. Amin. Karena Rasulullah SAW sampaikan dari Jumat ke satu ke Jumat berikutnya ada pengampunan dosa. Masya Allah. Yang luar biasa seorang muslim itu selalu beruntung. Dari sholat satu ke sholat lain, dari Jumat satu ke Jumat lain, dari umroh satu ke umroh lain. Makanya kita semoga umroh ya tahun depan. Amin. Insya Allah ya bersama Kang Nugi. Kangen banget, amin ya Allah, amin ya Allah, kabul ya Allah. Amin. Jadi betul-betul di kesempatan hari ini kita mendapatkan keberkahan karena ini adalah hari Jumat, hari yang berkah untuk kita semua. Dan ingat teman-teman sekalian, ketika kita belajar dimanapun kita berada, saya sengaja menyebutkan nama Allah dan Rasulnya karena
ketika kita menyebutkan nama Allah dan Rasulnya menjadi apa? Menjadi sebuah doa, menjadi sebuah taman surga, dan Ya. di taman surga itu saatnya kita banyak berzikir kepada Allah dan bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah dari berbagai kota sudah hadir, termasuk juga ternyata ada leader juga yang hadir ya, Kang ya, ada Teh Tina. Iya, iya, iya betul. Ya, tuh ada Teh Tina Masya Andriani Rabania ya, Allah, Mami Tina iya. hadir ya. Semoga sehat-sehat semuanya, Ya, insya ya, Allah ya. ya, amin. Baik, teman-teman sekalian, hari ini saya ingin sharing tentang memahami kebutuhan konsumen. Saya coba dulu screen share-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Screen Ya. share. Karena belum terbiasa dengan StreamYard. Iya, betul sekali. Sudah terlihat ya, Kang? Belum? Ya, sedang Sudah. loading. Iya, sudah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, memahami kebutuhan konsumen. Jadi, kita ingin betul-betul sebagai seorang seller, kita paham akan apa sebetulnya kebutuhan mereka. Bagaimana karakteristik mereka. Saya siang hari ini akan hanya mengcapture saja sebagian. Mungkin teman-teman sudah sangat terbiasa berhadapan dengan konsumen. Nah, hari ini saya ingin hanya sedikit memberikan gambaran dan juga pengingat saja kepada kita semua, sehingga kita semua bisa lebih optimal dalam menjual atau dalam membantu konsumen untuk mendapatkan produk-produk terbaik dari Tira Satria Niaga. Nah, saya buka dengan satu quotes. Ini dia quotes-nya. Family is number one customer. Saya hanya ingin mengingatkan saja kepada kita semua bahwa ya betul kita punya konsumen yang banyak sekali di luaran sana, tetapi teman-teman ingat, family is number one customers. Keluarga adalah konsumen yang sangat utama. Makanya ketika Tiga Raksa Satria Tbk Educational Product berganti menjadi Tira Satria Niaga, ada satu tagline yang menjadi catchy banget, menarik saya sekali. Yang pertama adalah apa? Tentang family first. Wah, saya bilang ini luar biasa. Family first. Why family first, teman-teman sekalian? Family is number one customers. Sehingga ketika kita menghadirkan kesungguhan optimal, qualified, bukan untuk siapapun, bukan juga hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk keluarga kita. Bayangkan kalau kita qualified, bukan hanya qualified, bahkan berbagai macam achievement kita dapatkan, kita kembalikan kepada keluarga. Betul atau betul ya? Termasuk juga misalnya, Kang, saya dapat umroh. Nanti ketika umroh kita doa di sana, doa untuk siapa? Untuk keluarga juga ya, Masya Allah. Kita mendapatkan bonusnya untuk siapa juga? Untuk keluarga. Pasti adalah kembali kepada keluarga. So, family first. Family is number one customers. Teman-teman sekalian, sehingga kalau misalnya kita bisa tersenyum kepada semua orang, kita bisa tersenyum kepada konsumen, kita bisa tersenyum kepada klien, kepada partner, kepada siapapun di luaran sana. Nah, kita perlu lebih bisa tersenyum kepada keluarga. Jadi ini sentilan sedikit untuk emak-emak. Kadang-kadang nerima telepon dari konsumen tuh seneng banget. Iya Bu, wah bahagia banget gitu ya. Tapi giliran anaknya nanya, Mama ini gimana? Ntar dulu gitu. Iya. Ntar dulu Mama lagi jualan gitu ya. Teman-teman sekalian ingat, Tira Satria Niaga mengingatkan kita akan family first. Ya. Perbaiki hubungan dengan keluarga, dan di sanalah akan ada kehebatan. Mengapa sih Kang kita belum qualified? Bisa jadi doa-doanya belum optimal, dan bisa jadi ya ada doa keluarga kita yang belum optimal. Mengapa? Mama jualan melulu, atau adek kapan main sama mamanya? Akhirnya mereka tidak mendoakan Anda qualified. Ketika Anda qualified, buktikan bahwa Anda bisa menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang ayah yang baik. Sehingga family first bukan hanya sekedar tagline, tapi menjadi kejaran kita yang utama. Oke. Masya Allah. Saya hanya akan sedikit menyitir lagi tentang apa itu konsumen, ya. Apa itu konsumen? Apa sih customer itu? Apa sih konsumen itu? Menurut Undang-Undang Nomor 8, kita kayak kuliah. Iya, Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 99, Iya. konsumen ini adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, maupun untuk makhluk hidup yang lain katanya.
Maksudnya apa? Kita kan beli pangan, misalnya sekarang lagi ramai kucing untuk kucing ya, bukan untuk kita. Kita beli Ya. pupuk untuk apa? Untuk tanaman dan lain sebagainya. Ya. Dan tidak untuk diperdagangkan. Katanya kalau kita beli tidak untuk diperdagangkan itu adalah konsumen. Tetapi ada satu hal yang menarik, teman-teman. Ketika kita hubungkan dengan pengertian yang dihadirkan oleh AZ Nasution, jadi konsumen itu ternyata ada dua. Yang pertama adalah pemakai atau pengguna barang atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang atau pelayanan jasa untuk dijual kembali. Jadi reseller kalau bahasa kita ya. Jadi konsumen kita bisa berupa reseller. Jadi reseller tuh ya konsumen kita juga. Terus yang kedua adalah pemakai barang dan atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. Jadi untuk konsumsi diri sendiri. Ya. Jadi kita nanti bedakan bagaimana cara berkomunikasi kita dengan reseller, ya, karena berbeda antara konsumen yang hanya sekedar konsumen atau konsumen yang reseller. Anda misalnya sudah mulai punya pasukan, walaupun sedikit-sedikit lah. Kang, saya alhamdulillah sudah ada reseller nih, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, alhamdulillah. Karena Anda tengah berbagi dengan orang lain. Dan satu hal yang luar biasa teman-teman sekalian, kita bisa menjadi jalan rezeki untuk orang lain. Semakin banyak reseller, semakin terbuka jalan rezeki kita. Karena ketika kita berkeluarga aja ya, suami istri itu 2 orang, tetapi jalan rezekinya 2. Jadi bukan 1, jadi 2. Punya anak 1, dapat lagi. Sama seperti Anda merekrut reseller, makanya sudah mulai pikirin, kenapa ya saya belum qualified? Kayaknya saya belum diperkuat oleh teman-teman yang lain. Ajakin teman-teman, mau juga jadi reseller saya gitu. Sehingga kita punya satu kekuatan lagi, bukan hanya diri kita, tetapi kita berbagi kekuatan. Ya, konsekuensinya nanti memang berbagi bonus, tapi nggak apa-apa. Ketika faktor kali yang banyak, gitu, akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kitanya. Walaupun kecil, tapi faktor kali banyak jadi besar juga, insya Allah. Ya. Nah, teman-teman, berkaitan dengan konsumen, customer ini, kita seringkali mendengarkan ada satu quotes, katanya customer is a king. Ya. Konsumen ini adalah raja. Ya, pertanyaannya kenapa sih konsumen ini adalah raja? Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin membuka mindset teman-teman tentang siapa itu konsumen itu, atau siapa itu customer kita itu. Ya. Yang pertama adalah, teman-teman, ketika Allah datangkan seseorang untuk kita, ya, datang kepada kita memerlukan produk yang kita hadirkan, maka Allah tengah memberikan seorang pembeli. Dan pembeli ini, konsumen ini, adalah jiwanya bisnis kita. Jadi tanpa konsumen, bisnis kita nggak jalan. So, tugas Anda, find out, cari konsumen. Cari konsumen, di mana mereka berada. Di mana tempat mereka berada. Di mana channel mereka berada. Ada di mana hari ini. Ada di mana jam sekarang gitu ya. Siapa dan lain sebagainya. Jadi pembeli itu adalah jiwanya bisnis kita. So, kalau Anda jualan, tapi Anda nggak mengkomunikasikan jualan Anda, itu namanya sama dengan bermimpi Anda ingin sukses. So, tugasnya seorang penjual adalah mengkomunikasikan kepada siapa? Kepada calon konsumen. Jadi jangan sampai gini, mau sukses, pengen umroh lewat 3 Raksa, pengen dapat Labuan Bajo, pengen dapat New Zealand dan lain sebagainya, tetapi Anda santai-santai. Nggak boleh, nggak bisa santai-santai. Seorang penjual, seseorang yang menjadi seller itu adalah seseorang yang terus aktif bergerak, ya, mencari pembeli gitu. So, teman-teman, kuncinya adalah aktif dalam mencari customer. Yang kedua adalah pembeli itu bukan teman berdebat, namun mereka teman mencari solusi. Seringkali kita gitu ya dengan pembeli itu ya misalnya ada perbedaan pendapat terus jadi berdebat gitu. Seringkali. Nah, teman-teman sekalian gini, dihubungkan dengan komunikasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi itu berasal dari kata commonness. Commonness itu adalah kata sama. Jadi apa yang kita pikirkan dengan apa yang difikirkan orang lain, gimana caranya supaya sama. Apa yang kita pikirkan sebagai penjual dan apa yang kita pikirkan sebagai apa yang mereka pikirkan sebagai pembeli, gimana caranya supaya sama. Apa yang mereka butuhkan ya dan kita gimana caranya supaya sama sehingga nanti kita bisa menjadi cari solusi bersama-sama. Ya.
Terkadang misalnya eh ada yang misalnya gini, kalau buat saya mah handphone nggak apa-apa. Terus ya kita sebagai penjual nih, kan kita jualan smart hafiz misalnya. Handphone tuh bahaya loh, nggak gitu loh Bu. Nah itu ngajak debat namanya, ngajak debat. Jadi gimana caranya kita masuk lewat sebuah topik yang mereka angkat. Misalnya gini, misalnya kayak tadi, buat saya handphone mah nggak apa-apa, anak-anak saya nggak apa-apa, handphone biasa aja gitu. Oh nggak apa-apa ya Bu ya gitu. Nah nanti Anda coba alihkan. Tapi Bu, gimana kalau misalnya ada satu produk mirip handphone, enggak ada sinar UV-nya yang berbahaya untuk mata, udah gitu Bu, udah gitu, kontennya itu positif semua. Gitu. Jadi masuk lewat situ, cari persamaan, ya. Mirip handphone, kan ini handphone, mirip handphone, berarti ada kesamaan. Jadi Anda cari sesuatu kesamaan, kayak, kalau saya masak cukup pakai yang biasa-biasa aja. Oh iya betul, yang biasa-biasa aja kita udah bisa ya, udah biasa banget gitu. Tapi kalau misalnya kita di rumah terus ada pekerjaan, kita bisa berhemat waktu loh pakai smart cooker misalnya gitu. Jadi sesuatu yang masuk dulu kepada mereka terus akhirnya menggiring mereka. Jadi pembeli bukanlah teman berdebat, tetapi teman mencari solusi. So, diskusi kita dengan mereka. Oke. Yang ketiga, pembeli atau konsumen bukanlah pengganggu. Ini sering kali ya, kadang-kadang ya bagi para penjual awalan atau para penjual-penjual newbie gitu ya. Memang kadang-kadang semangat ketika ada konsumen itu, wah semangat. Tapi terkadang ada frame gitu yang, aduh ini ada yang beli, ntar dulu lah gitu. Hati-hati kalau itu terjadi teman-teman sekalian, pembeli itu bukanlah pengganggu. Namun mereka adalah tujuan usaha kita. Ya, kita udah punya badge sebagai seller gitu ya, sebagai seorang EPC. EPC itu adalah seorang konsultan, dan konsultan itu selalu memberikan yang terbaik, membantu yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Termasuk mengkomunikasikan yang terbaik kepada orang-orang yang belum mengetahui produk kita. So, pembeli ketika datang kepada Anda, ya, Anda perlu menerimanya dengan state bahagia. Wah, state bahagia itu gimana? Jadi kalau ada ting-ting ya, WhatsApp datang, Anda coba rasakan kebahagiaan itu dan Anda baru jawab. Kalau dalam Neuro Linguistic Program ya, kadang-kadang masalah seringkali mempengaruhi state kita. State itu apa sih? State itu adalah perasaan. Misalnya gini, kita lagi ada masalah sama anak kita sulit belajar. Oh, belajarnya itu wah gitu. Kita kadang-kadang jadi kesal. Muncul WhatsApp dari konsumen, dan rasa kesal kita sama anak itu jadinya kesal juga sama konsumen. Nah, itu namanya menggunakan state atau perasaan kepada satu masalah lain yang tidak berhubungan. Hati-hati teman-teman. Makanya yang perlu kita lakukan adalah break state namanya. Break state itu adalah ketika ada masalah, ada masalah, datang WhatsApp dari konsumen, break state dulu. Break state itu adalah bagaimana kita memutus perasaan yang lagi kesel. Ya. Misalnya, kalau saya kadang-kadang bawa air dulu, minum dulu. Ya, seger, tenang, baru jawab. So, Anda nggak akan merasakan bahwa pembeli itu pengganggu. Jadi lebih ringan, lebih santai. Atau misalnya di satu ruangan, Anda lagi kesel di ruangan itu, datang WhatsApp, pindah dari ruangan itu, beralih ke suasana yang baru. Misalnya ke depan, ke arah taman, atau ke belakang, atau ke atas gitu. Cari spot favorit Anda di rumah yang menyebabkan Anda lebih tenang, baru Anda jawab konsumen. Sehingga lebih rileks dalam menghadapi konsumen. Oke. Yang ketiga adalah pembeli ini adalah seorang yang memiliki kebutuhan dan didatangkan kepada kita. Atau kita datang kepada satu orang ya yang kita nggak tahu kebutuhannya apa, tapi yang jelas kalau kita sudah dihadirkan seseorang ada di hadapan kita, apakah dia datang ataukah kita yang mendatangi, bahwa sesungguhnya itu adalah peluang atau kesempatan yang dihadirkan kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah peluang itu akan Anda ambil atau Anda akan lepas?
gitu. Apakah peluang itu akan Anda ambil atau Anda akan lepas? Ya. Kalau misalnya Anda lepas, sayang teman-teman sekalian. Karena tidak bisa jadi kesempatan nggak datang 2 kali. Ya, selalu didatangkan atau ada lagi orang gitu. Bahkan orang yang bahkan kita lagi ngantri beli martabak pun terus ada orang yang lagi ngantri gitu. Sambil ngantri martabak kita sambil ngobrol gitu, Bu. Beli martabak? Iya, beli martabak. Ngobrol lah di situ. Ini anaknya berapa tahun, Bu? 4 tahun. Ngobrol lah di situ. Wah, 4 tahun, Bu, lagi lincah-lincahnya ya, Bu ya. Iya, Bu, anak-anak sekarang ini lincahnya luar biasa. Tapi kadang-kadang mereka tuh ke handphone. Nah, iya, Bu. Oh, anak saya itu, Bu, ke handphonenya tuh, aduh, pagi, siang, sore. Alhamdulillah anak saya enggak, Bu. Nanti mereka nanya, gimana caranya? Gitu. Jadi ketika mereka didatangkan kepada kita, kita yang menjadi solution giver gitu ya. Jadi kita yang memberikan solusi. So teman-teman, buka komunikasi dimanapun, kapanpun, karena kesempatan. Jadi setiap bagi marketer ya, bagi seorang marketer, bagi seorang sales gitu ya, setiap kesempatan adalah setiap peluang ya, setiap waktu adalah peluang, setiap waktu adalah kesempatan. So jangan lewatkan itu ya, so jangan lewatkan itu. Oke, dan yang terakhir adalah pembeli ini orang yang bukan hanya kita layani, tapi kita mengerti, kita perhatikan. Ya, saya mau membalik keadaan. Bila Anda adalah seorang konsumen, ya, Anda pasti suka dilayani, betul? Pastinya ya. Pastinya. Anda Ya. suka dimengerti dan Anda suka diperhatikan. Ya. So, ketika misalnya saya datang ke bank untuk nabung misalnya. Kan kalau Tiga Raksa kerjasama sama BSI ya Kang Andeni ya. Betul. Datang ke BSI. Lihat sosok satpamnya. Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu, Bu? Waduh, ada yang bisa saya bantu, Pak? Diperhatikan, dilayani. Terus kita bilang, mau nabung, Pak? Oh, sebentar, Pak. Mau nabung atau mau transfer tabungan? Oh, silakan, Pak. Nah, ini, Pak, silakan. Wah, dilayani, dimengerti, diperhatikan. Sehingga kita nyaman. So, teman-teman, kuncinya adalah kita berikan kenyamanan kepada konsumen. Ya, perhatikan, jadi atau enggak jadi. Jadi, akhirnya jadi closing ataupun enggak jadi. Kenapa? Karena yang enggak jadi bisa jadi hanya waktu saja yang akan menjawabnya. Jadi, nanti misalnya, oke, saya nggak beli sekarang, tetapi ketika mereka ada rezeki, mereka pasti akan kembali kepada Anda. Mengapa? Karena Anda melayani mereka, mengerti mereka, dan memperhatikan mereka. Layaknya mereka adalah sebagai seorang raja. So, Anda senang diperhatikan, dilayani, dan dimengerti, begitupun Anda. Nah, ayo, kita juga melayani, mengerti, dan juga memperhatikan. Nah, teman-teman sekalian, tapi kan Kang, pembeli itu macam-macam, Kang. Wah, pembeli itu hanya ada yang ingin tahu, hanya ada yang mau beli, ada yang penasaran, dan lain sebagainya. Betul, itu saya tangkap banget. Ya, saya tangkap banget. Karena ada banyak tipe pembeli. Tipe pertama adalah tipe yang kepo. Tipe yang ingin tahu apa produk kita. Ya. Cuman pengen tahu doang, gitu. Ya. Sis, mau tahu dong sis, apaan itu sis? Gitu. Terus kita jawab. Terus nanti dia nanya lagi, kita jawab lagi. Kita jawab panjang-panjang gitu. Terus akhirnya, oh ya udah makasih ya informasinya. Terus kita sebagai sales gitu, kita sebagai seorang penjual, sebagai EPC, kadang-kadang ngerasa gondok gitu. No, nggak usah ngerasa gondok. Justru kita sudah memberitahu dengan optimal satu orang, dan orang itu menjadi tahu produk kita. Dan kalau mereka perlu, mereka akan kembali kepada kita. Dan kalau mereka punya tetangga, punya saudara, punya teman yang perlu produk itu, maka mereka akan merekomendasikan produk itu. Ya. So, teman-teman, ketika orang hanya ingin tahu, optimalkan aja, tetap optimalkan aja. Tapi gimana caranya mengoptimalkan? Nah, teman-teman, ketika mereka hanya ingin tahu, coba Anda gali lagi kebutuhan mereka. Jadi, ketika komunikasi hanya one way ya, hanya kita aja yang memberitahu gitu. Nah, switching
mulai switching. Switchingnya gimana caranya? Kita yang tanya mereka. Kira-kira kebutuhannya apa sis? Gitu. Nanti mereka yang menjawab. Dalam ilmu hipnoterapi, dalam ilmu hipnosis, kembali kepada ilmu NLP, orang yang berbicara banyak adalah orang yang mudah trans. Orang yang berbicara banyak itu berarti adalah nyaman. Orang yang nyaman itu mudah di-closingkan. Jadi buat mereka nyaman, gimana caranya? Cara tahu mereka nyaman, mereka ngomong banyak. Dan setelah itu akan lebih mudah closing. Oke, yang kedua, tipe pembeli yang kedua. Ada pembeli yang datang dan ingin membandingkan dengan produk yang lainnya. Ya, jangankan pembeli ya. Kita pun kalau mau beli barang-barang yang agak mahal, kita kadang-kadang ngebanding-bandingin, betul atau betul? Betul banget itu. Ya, ingin ya. Ya. Handphone, misalnya kita mau beli handphone gitu. Kan handphone Ya. misalnya harganya 2 juta ke atas, 3 juta ke atas. Kita pasti Ya. banding-bandingin dulu lah gitu. Ya. Nah, terus kita mau beli apa? Peralatan rumah tangga yang mahal. Kita mau beli buku yang mahal. Dan mereka juga kan produk kita Lux katakanlah. Nah, mereka ingin membandingkan dengan produk yang lain. It's okay. It's okay. Sampaikan. Dan ketika mereka ingin tahu itu gitu, ya teman-teman, sampaikan add value, sampaikan nilai lebih, nilai tambah, diferensiasi dari produk kita apa. Ya. Ya. Jadi gini Mbak, produk kita itu adalah produk yang memang banyak sih ya di pasaran sama dengan kita, tetapi alhamdulillah after sales-nya tiga raksasa Satria Niaga ini after sales-nya itu luar biasa loh Mbak. Bukan hanya kita dilayani secara optimal, tetapi insya Allah ketika ada barang-barang yang rusak dan sebagainya, kita betul-betul bisa, ya tapi dengan pemakaian yang wajar loh Mbak ya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan nilai lebih dari Tira Satria Niaga. So, jadi apa sih kan nilai lebihnya? Ayo tanya Kang Denny, nanti lebih tahu. Insya Allah. Ya. Ada tipe pembeli yang ketiga ya, penasaran sama harga. Iya. Kan kita kadang-kadang di Instagram, di sosial media dan lain sebagainya, terus kita kasih tahu ya di WhatsApp status segala macam ya, tam. Terus penasaran sama harga. Sis berapaan sih sis? Kalau ditanya harga, jangan dulu jawab harga. Kadang-kadang kita mah suka polos ya, jauh-tahu jawab aja harga. No teman-teman, jangan dulu jawab harga. Terus jawabnya gimana Kang? Oke, wait. Nomor 3 saya simpan dulu ya. Ingat nomor 3 saya simpan dulu. Saya akan bahas di next slide gitu. Penasaran dengan harga berarti bagus. Mereka sudah mulai kepo dan mereka akan mengukur diri. Ini harganya cocok nggak dengan budget gue gitu. Cocok nggak dengan penghasilan saya. Itu. Nah, mereka udah mulai ada considering untuk membeli sesungguhnya. Tetapi wait, mereka menunggu informasi harga. Nah, kalau kita tanya harga, jangan polos-polosan Anda jawab harga. Terus gimana Kang jawabannya? Nanti kita cek di next slide ya. Terus tipe pembeli yang keempat adalah tipe pembeli yang lagi perlu produk. Gitu, lagi perlu produknya. Nah, tipe pembeli yang seperti ini, itu lebih mudah untuk closing. Jadi memang betul-betul mereka lagi perlu produknya. Misalnya mereka lagi sakit, terus mereka perlu produk, nggak mau pakai obat. Terus menghubungi kita sebagai seorang EPC dan kita punya aromaterapi misalnya, solusi tanpa obat misalnya gitu. Terus misalnya mereka mereka adalah orang-orang catering atau orang-orang yang sering masak dan lain sebagainya, mereka lagi memerlukan alat masak yang sangat-sangat mudah gitu, lagi perlu produk. Terus mereka lagi punya masalah jerawat, mereka lagi punya masalah kulit, terus mereka lagi mencari kosmetik yang pas. Mereka lagi mencari hijab fashion ya. Terus mereka ingin hijab fashionnya itu yang enak, adem, nyaman dan bukan hanya itu, juga terbuat dari serat alami dan lain sebagainya. Wah, dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang orang-orang yang lagi perlu produk itu, nah ini tinggal klik aja udah, insya Allah udah jadi. Kuncinya adalah kita mengoptimalkan apa yang kita sampaikan. Ya, apa saja nanti saya bahas di akhir. Lagi perlu produk, kemampuan untuk closingnya akan lebih cepat, ya. Dan yang kelima adalah memang ingin beli, ya, memang ingin beli. Ya, apalagi kalau udah ingin beli, udah deh. Orang-orang yang ingin beli
kadang-kadang gini, kadang-kadang datangnya itu awal bulan itu lebih banyak. Karena mereka udah dapat sesuatu dan mereka langsung ingin beli gitu ya. Udah betul-betul nanya-nanyanya udah sering gitu. Ya. Dan ketika nanya kepada Anda ingin beli, itu tinggal closing. Oke, tipe-tipe konsumen seperti ini atau pembeli seperti ini banyaknya, saya pengen tahu nih Kang Denny, banyaknya yang kepada Anda yang tipe yang mana? Silakan gunakan kolom chat Ya, sambil saya silahkan break dulu. gunakan kolom chat ya kepada teman-teman semua peserta. Kira-kira tipe yang sering Anda temui, ya, yang sering datang ke Anda gitu ya, nanya dan lain sebagainya. Ini tipe yang seperti apa dari poin 1 sampai poin 5. Ya, apakah memang kadang-kadang nanya dulu terus langsung beli? Apakah nanya dulu terus nggak beli? Seperti apa ya? Apalagi mungkin langsung to the point kepada harga. Ya, misalkan dicoba Nah dijelasin. itu tuh Kang, Nah, ada jawaban dari nah, Toys Family. Penasaran ya, harga? Wah, ya betul. Penasaran harga, cenah. Penasaran harga, gitu. iya. Udah Dari dikasih, Mbak pasti selalu Dinda, penasaran harga itu. tipe 1, 2, dan 3. Ingin tahu produk, 2 membanding-bandingin, yang ketiga penasaran harga. Penasaran Benar. harga yang lebih banyak ya berarti ya? Biasanya begitu. Biasanya kalau dari teman-teman itu penasaran tentang harga karena mereka mencoba nih untuk menjelaskan benefit, mencoba untuk menjelaskan manfaat dari sebuah produk. Udah deh nanti aja jelasinnya, yang penting harganya berapa gitu biasanya kan. Iya, betul banget, betul banget. Ini kayak Naomi Anandita 35. Oh, penasaran harga langsung beli. Keren banget, alhamdulillah. Ya, Ada juga yang 321. Jadi nomor 3 duluan nih, penasaran ya, harga, membandingkan bandingin, ya, baru ingin tahu produknya. betul. Udah tahu harga, terus menghilang. Ya. Ini dari Rumah Tiga Raksa Nurfa. Udah tahu harga Nah, terus menghilang. ada juga yang seperti itu. Oke. Rata-rata penasaran dengan harga, udah tahu harganya suka bilang nanti aja deh, nanti aja nabung dulu atau udah Ya, chat lama-lama chat kabur. lama-lama kabur ya. Oke. Atau yang paling populer itu nanya suami dulu gitu. Iya, Nah, nanya suami dulu. Kalau dia bilang nanya suami dulu, berarti dia wanita solehah, Kang. betul. Izinkan saja ya, izinkan saja karena itu syariatnya kan seperti Izinkan itu ya. saja, betul, betul. Ya kadang-kadang kita nanya suami gitu. Udah, ya tugas kita kayak kemarin saya jelasin bahwa di pertemuan sebelumnya, doakan aja udah. Ya, Doakan konsumen gitu. Nanti biar kita nempel. Oke, baik. Saya kembali ke slide kalau gitu ya. Baik, bismillah. Oke. Ini tipe-tipe pembeli. Nah, terus apa yang Anda komunikasikan? Seperti apa yang tadi Kang Denny katakan, value, benefit, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, ketika orang nanya harga, kadang-kadang produk yang mana sis gitu, produk yang ini. Nah, produk yang ini misalnya. Wah, bener sis, itu produk yang dicari banyak orang. Nah, kita itu udah kasih framing ya. Kita kasih framing terhadap produk kita, kasih framing terhadap produk kita dulu, baru jelasin value-nya, baru jelasin benefit-nya, baru jelasin manfaatnya. Jadi gini, teman-teman sekalian, sesungguhnya komunikasi produk itu ya yang ada di direct selling maupun yang ada di penjualan yang biasa gitu yang kita lihat iklan-iklan. Kayak gini deh, iklan itu kan yang kita lihat itu sesungguhnya betul-betul menjual value, bukan menjual produknya. Ya, kita bahas yang kemarin. Jadi bagaimana misalnya mie instan bukan jualan mie instannya, tetapi jualan praktisnya. Ya, kita jualan mobil bukan hanya jualan mobil, tapi jualan teknologinya, tapi jualan bagaimana keselamatannya dan lain sebagainya. Nah demikian pula apa yang Anda komunikasikan. Ya. Jadi memang betul yang pertama adalah value. Oh, yang ditanyakan yang mana sis? Itu yang Smart Hafiz. Waduh, itu produk memang luar biasa. Memang banyak ibu-ibu yang lagi perlu ya karena memang gitu sis. Anak-anak itu banyak yang terbantu belajarnya. Tuh, jadi kita tuh bukan hanya itu ya sis ya yang Smart Hafiz ya. Ya Smart Hafiz itu adalah nggak boleh standar. Menjelaskannya juga nggak boleh polos. Tapi betul-betul kita menggiring gitu, menggiring ke value. Wah, bener. Itu produk yang bagus banget. Karena bukan hanya praktis aja,
Tapi betul-betul tinggal sentuhan udah itu matangnya beneran sis kalau pakai smart oven itu sis. Jadi kita jualannya juga lebih asik. Jadi betul-betul kita arahkan ya, hubungkan dengan value produk dan hubungkan dengan obrolan gitu. Ya. Value-nya kita sampaikan dulu. Yang kedua benefit-nya ya, benefit-nya. Benefit itu apa sih? Ya bisa jadi manfaat produknya deh ya. Manfaat produknya itu seperti apa? Bagaimana produknya bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk diri, untuk keluarga, untuk aktivitas sehari-hari gitu. Lalu setelah itu kelebihan produknya. Nah, baru setelah itu adalah harganya. Kenapa ini kita lakukan? Harga kita simpan terakhir gitu. Ya, harga kita simpan terakhir karena teman-teman sekalian, harga dikomunikasikan terakhir agar pelanggan mengetahui dulu manfaat yang mereka dapatkan. Ya. Dan setelah tahu manfaat, mereka akan tahu ternyata ini manfaat melebihi harga yang mereka bayar. Gitu. Oh, jadi ternyata saya sih membeli misalnya produk ini senilai 2,4, tetapi manfaatnya long lasting, luar biasa. Seperti halnya ketika kita membeli educational product gitu ya, buku-buku Muhammad Ismail Little Abid gitu, buku-bukunya ETL. Nah teman-teman sekalian bayangkan ya, bayangkan buku itu menjadi bukan hanya investasi dunia, tapi juga investasi akhirat gitu. Betul. Bukan hanya investasi sekedar mereka belajar, tetapi mereka bisa mengetahui Allah dan Rasulnya misalnya. Mereka memiliki karakter yang positif. Dan betapa mahalnya karakter hari ini. Ya, betapa mahalnya karakter hari ini. Dulu ya, zaman-zaman canvassing, saya masih ingat banget ketika Pak Agung memberikan saya sebuah buku canvassing ETL, dan waktu itu kita sama-sama, saya ikut menyusun juga bareng-bareng waktu itu canvassingnya Alkolam dulu ya, waktu zaman-zaman Alkolam gitu. Oh betul-betul di sana menghadirkan bagaimana seorang EPC itu mampu menjelaskan dulu tentang value-nya dulu, benefit-nya dulu, dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika masuk ke produk itu tinggal closing. Nah, kayaknya ini perlu kita ingatkan kembali bahwa yang kita jual adalah value, yang kita jual adalah benefit-nya, manfaat produknya, baru nanti harganya. Karena nanti harga, nyusul banget lah, insya Allah. Ya, jadinya nggak jadi apa-apa gitu, nggak jadi apa-apa ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke materi utama. Jadi kuncinya adalah teman-teman, kita perlu memahami bagaimana sih kondisi konsumen, bagaimana kebutuhan konsumen gitu. Bagaimana kita memahami kebutuhan konsumen dalam penyediaan produk yang kita hadirkan. Ingat teman-teman, Tira Satria Niaga telah menghadirkan produk-produk terbaik. Produk-produk yang berkualitas, produk-produk yang bukan hanya produk biasa, tapi produk luar biasa. Kalau dihubungkan dengan produk, sudah ultimate produk lah gitu ya. Ultimate produk itu berarti saingannya ada, tetapi jauh di atas saingan-saingannya. Dan bukan hanya itu, ya, after sale service juga diatur sedemikian rupa agar begitu nyaman dengan konsumen. Dan bukan hanya itu, Anda pun dilatih gitu ya, Anda pun dihadirkan kelas-kelas dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang perlu kita pahami dari kebutuhan konsumen? Yang pertama, sebelum konsumen itu, ya, kan tadi ya, yang pertama dia ingin tahu produknya itu apa. Ingin tahu produknya apa. Sehingga kebutuhan yang pertama itu adalah kita menguasai produknya. Jadi jangan sampai kita nggak jadi smart seller yang kemarin kita bahas ya. Jadi sebelum kita mengkomunikasikan, kita tahu dulu, kita paham dulu ya. Dan bukan hanya tahu dan paham, bahkan kita tahu dan paham dengan kuat apa produk yang kita miliki. Banyak teman-teman para penjual yang hanya sekedar tahu produk saja. Ketika ditanya, ntar ya saya tanyain dulu. Nggak boleh lagi itu ada di antara kita. Jadi kita betul-betul menguasai produk yang kita jual, yang kita hadirkan. Ya, teman-teman bagaimana sih menguasai produk itu? Kita tahu yang pertama adalah untuk siapa produk kita. Jadi kalau bahasa kerennya, siapa target marketnya kurang lebih gitu. Jadi untuk siapa produk kita nih? Produknya Oleum untuk siapa? Safra untuk siapa? Produknya Vienta untuk siapa? Produknya basisnya Alkolam gitu ya, Smart Hafiz dan lainnya bagi siapa?
Little Abid Muhammad Ismail Hero untuk siapa? Gitu. Untuk siapa produk kita? Oke, misalnya Little Abid, Muhammad Ismail Hero, produk-produknya Alkolam, misalnya katakanlah Smart Hafiz, Super Hafiz, dan lain sebagainya, kan itu untuk anak-anak. Tetapi Anda tahu siapa yang membeli produk kita gitu. Siapa yang membeli produk kita? Jadi untuk siapa itu bukan hanya yang pemakainya, tetapi siapa yang membelinya gitu. Oh, yang membelinya adalah orang tuanya. Bagaimana caranya kita mengkomunikasikan produk itu kepada orang tua sehingga orang tua merasa perlu produk yang kita hadirkan, ya. So, kuasai produknya. Untuk siapa produk itu? Yang kedua adalah apa kelebihannya? Kalau mau nih teman-teman, kalau bisa nih teman-teman browsing gitu, ada nggak produk yang sejenis gitu? Ada nggak produk yang sejenis? Karena bagaimanapun kita perlu tahu kompetitor, ya, perlu tahu kompetitor. Kompetitor itu bermainnya seperti apa sih gitu? Kalau dalam ilmu bisnis ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab oleh seorang pebisnis. Yang pertama adalah who is your target market? Yang kedua adalah who is your competitor? Gitu. Yang ketiga adalah what is your add value? Ya, sekali lagi, who is your target market? Siapa target market kita? Target market itu adalah siapa yang membeli produk kita. Yang kedua adalah who is your competitor? Siapa kompetitor kita? Oh, kalau di kosmetik ada kompetitornya misalnya. Oh, kalau di Panasonic Beauty ada kompetitornya produk X gitu. Oh, kalau di produk-produk Vienta ada produk-produk yang lain gitu. Anda betul-betul tahu kelebihan produk kita dibanding dengan yang lain. Apa kelebihannya? So, nanti Anda jadi smart seller-nya betul-betul nih. Anda kalau di publik seperti ini nggak mungkin saya ngomong kompetitor ya, karena nanti bisa bocor dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda sebagai individu, berbincang dengan individu lain gitu ya, berdua, berdiskusi, Anda bisa aja mengucapkan misalnya, iya, ini tuh sebetulnya mirip-mirip lah dengan produk X gitu, tetapi produk kami itu kelebihannya adalah, wah itu cakep banget Anda kalau saya bisa jualan seperti itu. Jadi Anda menguasai kompetitor juga dan Anda menguasai produk kita. Dan apa kelebihannya? Komunikasikan itu intinya. Dan yang ketiga adalah apa manfaat produk kita. Betul-betul Anda kuasain manfaat produknya. Dan satu pertanyaan yang ultimate-nya. Mengapa ya orang lain perlu membeli produk itu dari kita? Mengapa sih orang-orang perlu membeli produknya dari kita? Gitu. Coba jawab pertanyaan ini. Mengapa sih orang lain membeli produk dari kita? Perlu membeli produk dari kita. Mengapa konsumen perlu membeli produk dari Tina? Mengapa konsumen perlu membeli produk dari seorang Dewi gitu? Mengapa orang lain membeli produk Tiga Raksa dari kita? Jadi itu yang dihadirkan oleh kita. Ya. Kita hadirkan persona kita sebagai penjual, kita hadirkan pelayanan yang optimal kita sebagai seorang penjual, ya. Kita melayani mereka dengan sepenuh hati, bahagia selalu gitu, antusias menghadapi orang-orang sehingga mereka akan tertarik, oke, saya akan membeli produk-produk Tiga Raksa Satria Niaga atau Tira Satria Niaga kepada orang ini. Kenapa? Saya nyaman loh berbicara dengan dia gitu. Ya, kembali hadirkan persona Anda. So, teman-teman, yang pertama adalah kita menguasai produk kita. Oke. Bila kita menguasai produk, kita paham produk kita untuk siapa, dan kita tidak, insya Allah kita tidak menghabiskan energi yang banyak untuk menjual produk. Mengapa? Karena kalau udah menguasai produk, paham produknya untuk siapa, kita jadi tahu, oh target market kita siapa nih. Jadi enggak terus mencari orang-orang yang mau beli, kalau kita nggak paham siapa orang yang akan membeli produk ini gitu. Kadang-kadang misalnya gini, kalau dihubungkan dengan produk ya, otomatis misalnya kalau produknya kecantikan kepada wanita-wanita, oh wanitanya kayak gimana sih? Oke, wanita karirnya usia berapa sih misalnya? Usia sekian sampai sekian gitu. Oke, kalau misalnya Anda menjual produknya Little Abid, Muhammad Ismail Hero dan lain sebagainya, ETL gitu ya, kepada keluarganya yang punya anak usia berapa sih? Oh, anak usianya misalnya 0 sampai 0 sampai 10, 12 tahun misalnya gitu. Nah,
Anda tahu personanya konsumen Anda, sehingga Anda tahu di mana mereka berada, gitu. Terus ketika orang berkomunikasi dengan Anda, jadi tahu, oh dia punya anak nih, usianya sekian sama sekian. Oh ini produknya apa nih yang tepat untuk mereka, gitu. Jadi nggak mungkin kan ketemu misalnya sama orang yang usianya 50 tahun, terus kita ngobrol, kita memaksakan produk-produk yang untuk anak-anak gitu. Walaupun mereka punya cucu ya, tapi lain hal. Mereka bukan target market. Target market itu orang yang membeli. Tetapi misalnya, Kang, ada juga loh yang membeli 70 tahun. Iya memang ada gitu. Ada juga yang membeli loh 60 tahun produk-produk anak. Ada juga. Tetapi kalau kata guru saya itu namanya cream of the cake. Jadi energi Anda habiskan di kuenya, di cake-nya. Cake-nya itu siapa? Cake-nya itu target market Anda yang betul-betul membeli secara direct, secara langsung. Kan di kue itu suka ada krimnya tuh. Nah, krim itu misalnya orang-orang di luar target market yang membeli produk Anda. Itu namanya cream of the cake. Karena krim juga enak ya, Kang Denny ya. Kalau kita Iya. makan kue, makan krim, krimnya juga enak gitu. Enak ya, iya. Tapi sedikit kan, nggak banyak. Betul. Nah, Anda fokusnya kepada kue Anda yang besar. Sehingga kita tidak menghabiskan energi yang banyak gitu. Nah, oke. Itu yang pertama ya, menguasai produk. Yang kedua teman-teman. Agar kita bisa memahami kebutuhan konsumen, ya, siapkan informasi lengkap dari produk kita. Ya. Kenapa? Karena informasi yang lengkap disukai oleh konsumen dibanding dengan informasi yang seadanya. So kalau bisa teman-teman, Anda yang tergabung di apa namanya di katakanlah komunitas-komunitas gitu, adakan sebuah pertemuan-pertemuan ya, pertemuan-pertemuan, dan di pertemuan-pertemuan itu Anda bahas produknya ya. Insya Allah kan sudah dibahas oleh Tiranya juga sudah dibahas gitu. Misalnya Tira seringkali memberikan informasi. Nah, setelah Tira memberikan informasi, itu diambil, lalu teman-teman bikin namanya micro teaching. Micro teaching itu micro presenting. Ya, micro presenting, Anda misalnya 5 orang, Anda jelasin produk gitu. Anda jelasin produk. Sejauh mana kita tahu gitu, kita tahu informasi lengkap tentang produk kita. Apa feature dari produk kita? Apa bahan-bahannya, apa benefitnya produk kita, bagaimana cara menggunakan produk kita, apa manfaatnya. Nah, coba dalam micro presenting itu, misalnya 4 orang, 5 orang, ya di Zoom ataupun ketemuan atau ya saya serahkan kepada Anda lah. Pakai StreamYard ini gratis loh, insya Allah juga gitu ya. Terus misalnya Anda coba orang per orang untuk menjelaskan. Misalnya, oke, kamu bahas Safra ya, oke, kamu bahas Oleum ya, oke, kamu bahas Panasonic Beauty ya, oke, kamu bahas produk Cordoba Kids ya, oke, kamu bahas Alkolam ya. Jadi betul-betul nanti kita saling bertukaran. Nah, setelah itu nanti minggu depannya tukeran apa. Jadi kita betul-betul kalau dalam sebuah peperangan itu kita punya amunisi yang kuat, sehingga sebelum kita datang ke peperangan, amunisi itu yang akan menghadirkan kemenangan untuk kita ya. Nah, kemenangan kita bagi seorang penjual adalah closing. Ya. Bagaimana caranya kita betul-betul memiliki informasi yang lengkap terhadap produk kita. Mengapa? Informasi yang lengkap itu memuaskan keingintahuan pelanggan terhadap produk yang kita miliki. Dan akan menjadikan, seperti yang kita bahas kemarin, kita menjadi seorang smart seller. Oke. Itu yang kedua dari 5 poin. Ya. Sekarang yang ketiga. Teman-teman sekalian, apa yang membuat orang-orang senang berhubungan dengan kita? Ternyata satu, ya. Ternyata salah satunya adalah fast respon. Fast respon membuat pelanggan merasa penting. Ya. Jawab pelanggan dengan segera. Bila Anda lama dalam menjawab, sampaikan reason yang dapat dipahami. Ya. Dan setelah itu, kembali fast respon. Jadi, kalau misalnya Anda lagi sibuk dan lain sebagainya, dan Anda belum bisa menjawab, nanti Anda jawab, dan Anda sampaikan mengapa Anda jawabnya agak lambat, karena Anda punya kesibukan misalnya. Tapi setelah itu, Anda kembali fast respon. Jadi, jangan sampai setelah itu, udah jawab pulang lagi. Fast respon ini membuat pelanggan merasa penting.
Kang, tapi kan saya punya aktivitas lainnya, ngurusin anak dan lain sebagainya. Gimana caranya sih Kang fast respon? Oke, saya kasih tips ringan cara untuk fast respon. Yang pertama, teman-teman terkadang ketika menjual kadang-kadang serabutan gitu ya. Oke, semua jam itu dari jam 7 sampai dengan jam jam 24 malam itu adalah jualan kita gitu. Hmm. Nah, kalau bisa memang sediakan jadwal jualan dan komunikasikan kepada pelanggan. Misalnya open order jam 8 sampai jam 10, nanti berikutnya adalah jam 2 sampai jam 4 gitu. Misalnya malam nanti jadwalnya jam 8 sampai jam 9 gitu. Sediakan jadwal jualan yang betul-betul Anda siapkan dan di situ Anda fast respon. Kalau memungkinkan, kalau sudah mulai banyak memang perlu ada admin gitu. Perlu ada admin yang menjawab pertanyaan kita. Tapi kalau selama kita masih sendirian gitu, ya kita sampaikan nanti misalnya kalau di WhatsApp ada status pertanyaan dijawabnya jam sekian sampai jam sekian ya, insya Allah gitu, bla 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 bla. Sediakan jadwal untuk Anda berjualan dan komunikasikan kepada orang-orang. Oke. Yang kedua, jawab pertanyaan sesuai dengan WA yang masuk. Jadi ketika kita ada WA yang terlupakan, terus ada WA yang lain yang masuk, kita kadang-kadang WA yang awal kita baca dulu, enggak. Coba cek lagi respon yang atas, oh itu WA yang masuk yang ini, nanti kita jawab gitu. Kan biasa ada ya kalau misalnya seller itu, kami jawab WA pertama yang masuk ya sebelum WA yang lain gitu. Jadi betul berdasarkan urutan gitu. Jadi itu adalah cara fast respon yang kedua. Cara fast respon yang ketiga, teman-teman, biasanya ada pertanyaan standar yang biasa ditanyakan, betul nggak? Betul. Apa kegunaannya? Apa manfaatnya? Terus harganya berapa dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ya, yang misalnya ya kalau gunanya apa dan lain sebagainya kan itu kan panjang-panjang ya. Anda bisa buat dulu di catatan, kan di handphone ada catatan tuh ya, notes. Anda buat dulu di situ. Nanti kalau ada pertanyaan yang itu, Anda copy paste langsung. Kalau dalam ilmu bisnis namanya FAQ, frequently asked question, pertanyaan yang sering ditanya oleh konsumen. Nah, Anda siapin juga pertanyaan yang sering ditanya apa sih, gitu. Apa bahannya, apa manfaatnya, apa fiturnya, misalnya apa kelebihannya, Anda siapin dulu, semuanya Anda siapin dulu. Jadi misalnya kalau nanya ini tinggal copy paste. Jadi nggak menghabiskan waktu untuk satu orang dan waktu yang lama. Ingat, misalnya Anda masih sendirian, belum dibantu oleh admin. Kecuali kalau Anda dibantu dengan admin. Pun kalau dibantu dengan admin, saya usul kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, Anda siapin tuh jawabannya. Ya, gimana cara nyiapinnya? Ngobrol sama admin. Apa aja pertanyaan yang sering gitu. Atau Anda juga yang sering tanyain ya kan, kalau sendiri kan tahu tuh, handphone Anda pegang sendiri. Anda tulis tuh, misalnya Anda punya waktu, misalnya malam hari ini, apa yang tanyain sering ya? Misalnya, oh tentang ini, Anda tulis jawabannya apa ya? Jawabannya apa? Setelah itu Anda ketik di kolom, di catatannya handphone. Nanti kalau ada pertanyaan itu tinggal copy paste. Akan jauh lebih murah. Yang ketiga, sesuatu yang normatif tapi menurut saya ini penting, jawab dengan penuh kebahagiaan. Jawabnya dengan penuh kebahagiaan. Anda jawab WA-nya sambil senyum ya teman-teman ya. Nggak boleh tuh jawab WA-nya sambil manyun ya. Sambil manyun jangan ya. Senyum itu, kata Dr. Aisyah Dahlan, menghadirkan energi kepada konsumen kita. Ya. Dan terasa jawaban-jawaban yang dihadirkan lewat senyuman itu akan lebih enak, lebih dekat, lebih nyaman. Dibandingkan dengan jawaban-jawaban yang kadang-kadang kalau kita lagi nggak enak, suasana pendek-pendek dan lain sebagainya. Jawab dengan penuh kebahagiaan dan optimalkan dengan komunikasi yang menyenangkan. Ya, jadikan kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Gitu. Sis boleh telepon nggak? Kalau ada waktu, Anda terima telepon. Oh boleh lewat telepon. Saya ini nih perlunya, saya pengen tahu dulu. Boleh gitu. Nanti Anda jawabnya. Satu dengan smiling voice namanya. Smiling voice. Apa sih smiling voice kan Nugi? Jawab salam, jawab telepon dengan senyuman. Coba lihat. Nanti ada, Assalamualaikum. Nanti kita jawabnya gini. Waalaikumsalam. Beda dengan gini. Waalaikumsalam.
Enak yang mana? Enak yang kedua jelas. Iya. Terus misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kita jawab dengan smiling voice. Iya, alhamdulillah, betul sekali. Iya betul, produk ini memang, wah, Anda jawab dengan senyuman. So, akan berbeda dengan orang yang standar aja ya, dengan hanya orang yang hanya sekedar berjualan hanya sekedar aktivitas biasa. Tapi jualan Anda adalah jualan yang menyenangkan. Kenapa? Bersama Tira Satria Niaga jualan jadi menyenangkan insya Allah. Ya, Amin. fast respon. Oke, yang keempat adalah teman-teman, siapkan produk alternatif. Ya, kenapa? Kebutuhan konsumen itu banyak. Sampaikan produk alternatif yang kita miliki. Jadilah etalase produk Tiga Raksa. Produk Tiga Raksa itu, produk Tira itu banyak. Produk Tira itu bukan hanya katakanlah untuk anak, tapi untuk ibunya itu ada gitu ya. Untuk keluarga itu ada gitu. Iya. Nanti untuk untuk bapaknya, bisa jadi untuk bapaknya ada ya Kang Denny ya. Bapaknya perlu anduk kan ya? Anduk ya, atau mungkin itu oil ya. Bapak, oh iya, yes, gitu, Ya, essential oil dan lain essential sebagainya. Jadi oil buat kesehatan. betul. Jadi teman-teman sekalian sampaikan produk alternatif dari produk kita. Misalnya dia telepon kita hanya untuk produk masak gitu ya. Ya. Gitu. Nanti kita gali juga pertanyaan kepada mereka. Misalnya ya sis, alhamdulillah nih produk masaknya bagus banget. Nanti saya mau ya yang ini ya, yang misalnya smart cookernya dan lain sebagainya. Iya, kebetulan alhamdulillah. Nah, inilah sampaikan alternatif produk Anda. Gimana caranya? Caranya adalah ini dia. Pertama adalah bertanya, ada kebutuhan yang lainnya nggak gitu? Apa keperluan mereka yang lainnya selain produk yang Anda siapkan dan Anda komunikasikan sekarang? Atau, kalau yang mudah ya, kebetulan loh sis, sekarang tuh lagi ada promosi. Promosinya tuh wah luar biasa dari Tira itu promosinya sis nggak tanggung-tanggung. Ini promosinya kalau misalnya beli ini nanti dapat ini. Nah, Anda sampaikan promosi yang sedang berlangsung. Jadi jangan sampai Anda sebagai sales yang polos gitu, Anda sebagai EPC yang polos. Saya cuma perlu produk ini, udah aja. Padahal konsumen itu kan punya produk yang perlu produk yang lain. So, sampaikan promosi yang sedang berlangsung. Jangan sampai nanti promosi itu hanya sekedar promosi dari kantor ke kita aja. No, promosi itu adalah sesuatu yang perlu kita sampaikan kepada konsumen. So, sampaikan itu kepada konsumen gitu. Sehingga ada alternatif produk yang bisa jadi mereka akan beli, ya. Yang ketiga, teman-teman, nanti kita lihat situasi. Ya, lihat situasinya gini. Kalau mereka misalnya merasa berat dengan harga, sampaikan produk dengan harga yang lebih hemat. Tentunya Anda punya produk lain dengan harga yang lebih hemat. Apa? Anda lebih tahu, ya. Kita juga punya ini loh sis. Misalnya oil untuk kesehatan itu mulai dari Rp150.000 dan lain sebagainya. Nanti Anda sampaikan produk yang lebih hemat gitu. Bagaimana caranya? Jangan sampai kabur begitu saja. Sampaikan produk yang lebih hemat. Atau kalau mereka sudah membeli, sampaikan produk yang lebih lengkap atau ultimate. Jadi bisa Anda namanya downgrade gitu. Anda bisa upgrade gitu. Ya. Jadi jangan sampai lepas begitu saja, tapi coba kalau misalnya mereka punya masalah di harga, oke, downgrade, terus juga Anda bisa upgrade. Ya, sehingga Anda jadi etalasenya Tira gitu, secara maksimal. Ya. Dan kesempatan konsumen datang kepada Anda kan misalnya nggak terus-terusan. Jadi manfaatkan konsumen yang ada ini untuk mengupgrade atau mendowngrade dari harga produk-produk Anda. Jadi misalnya, oke, arahkan ke produk yang lebih hemat. Atau, wah dia barang ini aja nggak nawar-nawar dan langsung oke gitu. Sampaikan produk yang lebih lengkap gitu. Ultimate. Sampaikan produk yang lebih ultimate. Nah, yang kelima adalah sampaikan dengan frame membantu konsumen. Kita kadang-kadang gini, aduh saya mau nawarin yang lain takutnya disangka jualan. Ya memang kita jualan. Iya, apalagi ya. Tapi memang gini, sampaikan dengan frame bahwa kita lagi bantuin konsumen loh gitu. Konsumen kan juga perlu bantuan kita apa?
konsumen juga perlu bantuan dalam kehidupannya, perlu A, B, C, D. Nanti kita bisa memberikan produk apa saja untuk mereka gitu. Ya. Kan mereka juga pengen cantik loh. Kita punya Panasonic Beauty. Kan mereka juga pengen tampil pengen olahraga setiap hari. Kita punya baju olahraga yang keren banget gitu. Ya. Kan mereka juga pengen sehat. Oh, kita punya apa? Oh, kan mereka juga pengen makan makanan mereka menjaga gizinya. Oh, kita punya apa? Jadi betul-betul mereka pengen anak-anak soleh, kita punya apa? Jadi sampaikan dengan frame bahwa kita lagi bantuin konsumen loh. Jadi kita bukannya jualan, tapi kita lagi bantuin mereka. Ya. Ya. So sampaikan dengan lebih menyenangkan. Ya, ini dia quotes-nya. Konsumen selalu memiliki kebutuhan yang lain dalam kehidupannya. Jadilah supporting konsumen tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. So kita itu menjadi supporting mereka. Jadi apalagi yang dibutuhin. Ini kira-kira dulu ya, Tira itu yang saya tahu waktu awal kan hanya educational product. Tapi kok kenapa sekarang ada produk-produk yang lainnya? Karena kita ingin bukan hanya mengedukasi mereka, tapi kita juga ingin mensupport keluarga mereka. Menjadi keluarga yang bukan hanya smart, tetapi juga keluarga yang sehat gitu, keluarga yang bahagia gitu. Jadi betul-betul Tira Satria Niaga betul-betul menjadi jawaban dari para customer dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, insya Allah nantikan produk-produk yang lain, insya Allah bukan berarti hanya sekarang yang sekian, bisa jadi nanti nambah lagi, dan Anda perlu terus menyesuaikan. Oke, ketika bertambah, apalagi Anda kuasai lagi. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, untuk mengetahui kebutuhan konsumen itu, ketahui juga gaya hidupnya. Tahu bagaimana konsumen menjalankan kehidupannya. Itu akan lebih mudah menawarkan apa yang Anda perlukan. Gimana cara tahu gaya hidupnya? Nah, bahasa saya adalah yang pertama adalah teman-teman, tahu jam biologis konsumen. Lagi ngapain mereka jam sekian? Jam biologis itu akan memberikan kepada kita waktu yang tepat untuk bisa promosi kepada mereka. Oke, misalnya gini, jam 7 sampai jam 11 mereka anak-anaknya sekolah. Mungkin masih ada yang sekolah di rumah. Oh berarti jam 11 ke atas kita baru komunikasi. Atau mungkin mereka masak ya sampai jam 12, oh jam 1 baru kita komunikasi. Gitu. Jadi mengetahui jam biologis konsumen. Oke, sore apa ya kira-kira? Nah, gimana cara mengetahui jam biologis konsumen? Sesungguhnya konsumen itu adalah kita. Kira-kira kita lagi ngapain gitu. Saya ingat banget gitu ketika dulu saya berkarya di radio gitu. Waktu di radio itu, ketika saya menyusun program, saya tahu jam biologisnya. Oh, pagi-pagi lagi perlu berita, kasih berita. Oh, jam 10 ibu-ibu udah selesai masak, kasih acara ibu-ibu sampai jam 12. Oh, jam 12 anak-anak muda udah mulai pulang, kasih request lagu gitu misalnya ya. Terus, oh jam 4 itu orang-orang udah mulai istirahat, pulang kantor dan sebagainya, kasih kajian-kajian. Gitu, karena saya radio Islam katakanlah ya, kasih kajian-kajian. Oh, maghrib itu waktunya ngaji, kasih waktu ngaji. Oh, pada Isya itu ke sana anak-anak muda lagi pada santai dan pengen lagu-lagu, kasih request lagi. Oh, malam kasih untayan hikmah dan lain sebagainya. Jadi kenapa program radio seperti itu? Karena tahu jam biologis. Demikian pula penjual. Penjual itu tahu jam biologis, kapan kita jualan dan kapan kita break dulu gitu. Jadi ada kan jam rame misalnya 10, 2, 4, 6, 8 misalnya gitu. Itu jam promosi Anda misalnya. Nah, cari waktu yang disesuaikan dengan jam biologis konsumen ketika konsumen mulai tenang, pegang handphone, buka-buka handphone gitu. Yang kedua adalah ketahui kondisi ekonomi pelanggan. Bagaimana caranya? Secara kasat mata kelihatan, ngobrol juga kelihatan. Ya, ngobrol juga kelihatan. Gali. Dari obrolan, gali dari secara kasat mata juga bisa kelihatan, atau gali dari obrolan biasanya. Nanti mereka akan tahu. Tapi sekarang ya teman-teman, banyak orang-orang yang punya value ekonomi biasa, tapi mereka udah melek pendidikan untuk anak-anaknya. Bisa jadi ada guru-guru honorer katakanlah punya anaknya dibeliin produk-produknya 3 Raksa, banyak gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya melihat itu saja gitu.
Tetapi tetap Anda informasikan aja kuncinya. Informasikan, kalau mereka oke, ya alhamdulillah. Kalau misalnya enggak, misalnya nih ya, Anda ingin meningkatkan taraf kehidupannya, Anda ajak jadi reseller Anda. Jadi bukan hanya sekedar mengarahkan mereka untuk membeli, tapi arahkan mereka untuk jadi reseller, dan kita bantu juga kualitas hidup mereka. Oke, itu ketahui kondisi ekonomi pelanggan. Ketahui aktivitas mereka, gitu. Ya, Anda kalau ibu-ibu kalau udah ngobrol bisa kemana-mana lah. Jadi ketika ngobrol kemana-mana, jadi tahu tuh apa aktivitasnya dan lain sebagainya. Ketahui aktivitasnya, sehingga dari sini kita tahu gaya hidupnya. Ya, oh mereka perlu yang mendukung kecantikan mereka gitu. Oh, mereka perlu sesuatu yang mendukung makanan sehat untuk keluarga. Oh, mereka nggak gaya hidupnya adalah atau aktivitasnya adalah mereka wanita karir gitu. Oh, wanita karir perlunya apa? Jadi kita tahu sebagai seorang seller, ya. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah sempatkan untuk berbincang-bincang. Sempatkan untuk menggali, sempatkan untuk mengetahui kebutuhannya. Jadi seorang seller yang baik bukan hanya menjual, tetapi bagaimana caranya kita dekat dengan konsumen. Kemarin saya baru pulang dari Depok 2 hari, ya saya training full day 2 hari. Jadi kemarin 2 hari full bersama teman-teman marketing dari NGO ya, non-government organization. Jadi NGO itu ngurusin CSR ya, dalam dan luar negeri. Jadi saya bilang ketika Anda berhadapan dengan klien gitu, upayakan untuk dekat gitu. Upayakan untuk dekat. Ngobrol kepada mereka secara informal, bukan hanya secara formal. Kenapa? Karena kedekatan itu mempengaruhi closingan. Ya, teman-teman, kalau betul-betul high trust, saya kemarin juga share tentang trust kata Stephen R. Covey ya. High trust itu high speed, jadi cepat banget gitu, cepat banget kepercayaan mereka untuk membeli produk kita. Dan low cost itu kita nggak perlu promosi di mana-mana gitu, karena mereka udah trust sama kita. Bagaimana caranya mereka trust kepada kita? Satu caranya adalah dekat dengan mereka. So ngobrol sama pelanggan, gali apa kebutuhannya, maka di situ Anda akan tahu bagaimana cara Anda lebih dekat dengan pelanggan dan memberikan alternatif produk untuk mereka. Happy selling, selamat menjual, dan karena berjualan itu menyenangkan dan juga menghasilkan, insya Allah. Terima kasih teman-teman. Ya Allah ya Karim ya, tagline-nya ya happy selling. Wah ya, jadi artinya kalau kita dengar kata happy itu berarti ada sesuatu unsur kebahagiaan di situ ya, bukan hanya sekedar unsur penyemangat gitu ya. Jadi artinya semangat untuk bahagia melalui melakukan penjualan gitu ya. Masya Allah. Baik teman-teman semua, alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah tadi ini mah udah daging tebal banget gitu ya ibaratnya ya. Kalau bisa dibilang ini daging gajah ini ya materinya ya, luar biasa nih. Baik, kita masih punya waktu mungkin kurang lebih 10 menit ke depannya sampai jam 3:10 mungkin ya, karena tadi mulainya kita agak terlambat karena teknis ya. Dan dekat ke asar juga Kang ya sekarang ya. Iya, Jadi kita betul. sampai asar lah ya. Ya, jadi 3:10. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Kang Nugi, silahkan loh ya. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan nanti bisa menjadikan salah satu penyemangat ya untuk bisa jualan. Dulu jualan Quran doang ya Kang, sekarang banyak. Iya betul sekali. Iya benar banget. Masya Allah. Inovasi tiada henti ya yang dijalankan oleh teman-teman kita insya Allah. Ya. Ini yang menjawab kita itu atau yang bertanya kepada kita itu dari YouTube ya Kang ya, banyak ya? Iya dari YouTube, karena emang kita ini live-nya di YouTube. Di YouTube ya. Dan rata-rata kalau live YouTube itu memang agak delay. Jadi yang sekarang kita jelasin itu baru beberapa second sampai ke mereka gitu. Jadi memang agak lambat memang ya. Benar sekali ya. Ya, enggak apa-apa, sambil kita tunggu ya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh silahkan. Ya tadi sudah cukup dijelaskan ya, panjang kali lebar sama dengan luas plus tinggi gitu ya. Ini ada yang menarik nih dari Mbak Afrelian Nazia. Iya.
Tapi ada juga yang tiba-tiba chat langsung closing. Ya. Padahal belum pernah saya jelaskan manfaat produknya. Tapi karena Hmm. si konsumen pernah cek produk di tempat lain, alhamdulillah closingnya di saya. Nah, ini adalah jenis konsumen yang pengen beli gitu, Kang, yang udah mau beli Ya, gitu ya. Jadi betul. memang betul-betul datang mau beli. Oh, itu udah bukan lagi WA kita udah langsung udah langsung beli. Nah, makanya teman-teman sekalian kuncinya adalah Ya, tebarkan aja informasi, tebarkan inspirasi kepada ya, banyak orang. Biar betul. nanti orang itu udah tahu dan datang itu tinggal beli gitu. Betul sekali Kang Nugi itu. Ya, baik ada pertanyaan nih dari Nah, menarik. Toys Family. Ya, Toys Family. Kang katanya kan kita harus fokus sama satu produk. Gimana kan Ya. produknya Tira banyak katanya gitu. Masya Allah. Ya, Banyak orang yang bilang fokus itu hmm, harus satu. Padahal fokus itu bukan berarti satu. Fokus ya, itu kepada aktivitasnya. ya, Ya. Teman-teman, kalau fokus itu satu, supermarket produknya cuma satu dong, bahaya. Ya. hmm, Kalau fokus itu harus satu, teman-teman sekalian, produk-produk di tempat-tempat lain itu juga cuma satu jenis. Enggak. Ya. Basic kita, basis betul. kita adalah keluarga. Yang diperlukan oleh keluarga apa? Dan kita fokus di sana, kebutuhan keluarga. So teman-teman, ketika kita fokus di kebutuhan keluarga, maka kita akan hadirkan siapa? Sosok ayah, sosok ibu, sosok anak, sosok keluarga. Fokus di sana. Bantuin anak-anak untuk pendidikan apa? Bantuin anak-anak untuk bisa jadi lebih pintar, karakternya baik, ada produk-produk buku. Bantu anak-anak untuk jadi sehat, kita punya produk masak gitu. Bantu ibu-ibunya supaya cantik, kita punya produk kecantikan. Ya. Ah, Jadi fokus itu bukan berarti hanya satu, tetapi betul-betul bisa banyak karena kita fokusnya kepada kebutuhan keluarga. Pertanyaannya, kalau Toys Family, jadi bingung postingnya. Nah, kalau bicara tentang posting, teman-teman sekalian, kita ingatkan lagi the power of seven. Jadi 7 kali berturut-turut tuh gimana caranya supaya diketahui oleh pelanggan itu kan minimal 7 kali. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nah, kalau bisa teman-teman satu produk 7 kali sampaikan gitu, sampai nanti sambil 7 kali disampaikan nanti ada satu produk yang lain dulu muncul gitu, yang lain. Tapi ini 7 kali dulu konsisten. Nanti setelah ini selesai, ini 7 kali lagi konsisten. Dan Anda mulai membranding diri. Jadi ada personal branding yang mengatakan bahwa ya, jadi Anda membrandingnya adalah bahwa saya itu siap membantu kebutuhan keluarga Anda, gitulah kurang lebih. Coba brandingkan itu dengan diri Anda supaya orang-orang fokusnya, oh, Toys Family itu betul-betul family. Itu kan udah ada Toys Family kan. Family itu kan keluarga gitu kan. Jadi bukan hanya ada anak, tetapi ada orang tua dan juga ada ayah ibu gitu. ya, Yuk bisalah fokus banyak. Fokus itu betul. fokus itu bukan berarti harus satu, tapi fokus itu adalah sesuatu yang menghadirkan perhatian Anda kepada sesuatu sehingga nanti orang-orang bisa dapat dari Anda banyak hal, insya Allah. Masya Allah. Ya, jadi fokus pada aktivitasnya. Ya, Saya apa yang setuju dilakukan. pada Mbak Ifah ini, intinya fokus Ya, dalam satu bisnis ya Kang, tapi semua ya, produk yang dibutuhkan ada di sini. Yes, betul. Ya, yang nggak usah yang lain aktivitasnya. lah. Insya Allah Nah, Tira udah nyediain semuanya. betul. Walaupun di Tira juga bukan berarti di Tira Palu Gada juga ya Kang ya. Iya, betul, betul. Heeh. Tapi istilahnya tadi ya family first, produk-produk yang ditujukan untuk keluarga ya. Tadi Yes. saya ada sedikit satu penjelasan yang menarik tuh. Dulu betul kita bergerak di bidang educational product. Jadi semuanya produk buku semuanya, ya, Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tapi terus memutuskan manajemen untuk mengembangkan sayapnya sedikit ya karena melihat pasar yang begitu menjanjikan ya, demand-nya begitu bagus. Maka masuklah home living personal care. Dimulai dengan panci waktu itu ya. Ada merek Blauman apa semua sekali dan itu booming ya. Dan itu sangat Bener banget. booming sekali gitu kan. Dan kalau nggak Bener. salah itu masuk ke fase-fase di mana awal-awal COVID pandemik 19 itu mulai ada itu Iya. di Indonesia itu seperti itu. Jadi ya mulai dari situlah kita merembahkan sayapnya tadinya sedikit sayapnya sekarang dikepakkan lagi semakin lebar gitu.
Ya, baik. Waduh, kayaknya banyak banget nih ya. Jangan bingung postingnya Bunda ya. Pokoknya Bunda pilih produknya apa, itulah yang diposting ya. Besok mau posting edukasi, lusa mau posting rumah tangga, lusa mau posting lagi Javara, oil essential, silahkan ya. Tapi tinggal Iya. diatur aja waktunya gitu ya. Betul. Kasih juga ininya Baik. Kang, kasih juga bahwa kita dari Tira Satria Niaganya itu muncul juga. Jadi Heeh, mereka tahu, heeh. oh ternyata produk itu dari Tira Satria Niaga. Jadi kita nanti tinggal Betul. nempel personal branding-nya ke Ya, sana insya Allah. benar sekali ya. Dari Iya, Siska nih Kang, ada pertanyaan? ya, betul. Kalau customer jawabnya singkat-singkat, bahkan kalau beliau tanya pertama kali gimana, Kang? Tetap lanjut share value benefit, manfaat dan seterusnya atau bagaimana? Iya. Kuncinya dalam komunikasi adalah berikan yang terbaik. Ya, Sampaikan yang terbaik. Jadi jangan sampai kita ketika dia singkat-singkat, kita singkat-singkat. Enggak boleh. Nah, betul-betul, nah ini fokus tuh di sini. Jadi ketika ada orang yang bertanya, fokus untuk menjawab. Menjawab yang terbaik. Wah, Anda hadirkan yang terbaik. Bahwa ada benefitnya apa, sampaikan value-nya apa, manfaatnya apa, segala macam. Biarkan dia yang singkat-singkat itu membaca juga akhirnya gitu. Terus Kang, gimana? Tapi belum closing. Enggak apa-apa. Minimal kita sudah, kalau bahasa apa ya, bahasa gaulnya kita sudah ngeracunin. Wah, ngeracunin dengan ya, hal yang positif gitu. betul. Kita udah ngasih ngasih madunya sama mereka ya. Tinggal Ya, mereka merasakan manisnya ketika mereka membeli. Ah, gitu. Masya Insya Allah. Allah. Aduh ya, luar biasa ya. Jadi artinya sekalian berjualan, sekalian syiar, sekalian menebarkan manfaat kepada orang. Oh, banyak banget deh ya. Iya. Ya, Masya Allah ya. Aduh, ayo silahkan Bunda. Ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Nia Asyura. Saat ada calon customer ngotot nanya harga dulu, itu baiknya kita langsung info harga atau kita jelasin benefitnya dulu, Kang? Tanya, udah tahu produknya? Udah tahu Hmm, manfaat produknya belum sis gitu? heeh. Gitu. Tanya dulu sama mereka. Kalau mereka udah jawab, udah tahu, makanya saya tuh pengen tahu harganya. Ah, tak kasih jawaban harganya. Tapi kalau Iya. mereka nanya, oh iya ya sis, apa sih manfaatnya? Ah, kita kasih tahu. Manfaatnya Bisa dulu jadi ya. memang dia nanya itu sudah tahu sebelumnya manfaatnya dan lain sebagainya. Mhm, Bisa belum tahu, baru kita kasih tahu dulu gitu. mhm. Jadi Ya. sifatnya dinamis ya, Kang Denny ya. Jadi Betul jangan betul. sampai kitanya kukuh gitu, Mhm. kita kukuhnya value dulu, benefit dulu. Ya, Kalau memungkinkan oke, tapi kalau nggak memungkinkan dan dia tahu, ya, kita kasih harganya. Tetapi ya, catatannya gini, misalnya, "Iya sis harganya 2,7 juta," ini misalnya ya. "Iya sis harganya 2,7 juta." Tapi sis ya 2,7 itu nggak ada bandingannya kalau kita, bandingkan dengan value-nya. Kita jelasin value-nya di ya, situ, Pak, ya, ya, ya. Benar, gitu. benar Jadi banget. tetap dijelasin value-nya, ya, after Anda memberikan harga. Ya, Oke betul ya? banget. Ya. Sepakat ya, seperti itu ya. Jadi artinya fleksibilitas dalam setiap pertanyaan dari calon pembeli itu menjadi prioritas kita juga ya. Jadi jangan saklek-saklek juga. Tapi memang kadang-kadang ada di gini Kang ya, tergantung dari customer-nya juga sih ya. Kalau Iya. berdasarkan pengalaman saya, ya gampang deh manfaat mah gampang, entar aja deh gitu deh. Ya penting saya pengen tahu dulu harganya kayak gitu. Ya itu begitu kita kasih tahu harganya, udah gitu ngilang orangnya. Iya kan? Iya, makanya kayak kan sekarang itu EPC itu kan educational product consultant ya Kang ya. Iya, Kalau betul. dulu produk-produk educational, kalau sekarang educationalnya kayaknya bukan educational product consultant, tapi bagaimana produk itu diedukasi sama seorang konsultan gitu. Yes, Jadi Anda benar sekali. mengedukasi gitu. Ya, Anda itu ya, ya, educational product, Anda itu ya, mengedukasi produk-produknya Tiga Raksa. ya, Gitu. benar, benar ya. Jadi Insyaallah. esensinya dirubah sekarang dari Iya, yang tadinya jualan esensinya dirubah. buku, sekarang jadi jualan pengetahuan tentang sebuah produk yang dimiliki oleh Uh, Tira. cakep. Oke, sip. Sering begitu katanya, "Iya Bun, sama ya." Kan saya, Kang Nugi juga pernah jualan ya. Kalau Kang Nugi masih jualan sekarang bahkan Masih ya. jualan, Masih masih jualan jualan ya. sampai Oke, sekarang. dari Bunda Rosi. Bunda Rosi, saya udah jelasin benefit dan after sales, tapi masih pilih produk lain yang lebih murah. Itu gimana Kang cara biar closing? Berarti dia bukan target market kita. Ya, So, teman-teman sekalian,
nggak apa-apa, udah jelasin after sale, benefit segala macam, minimal dia udah tahu apa produk kita, minimal udah ada di end of mind-nya. Ketika dia beli dengan harga produk yang murah, oke, hold, berarti misalnya dia bukan target market dan dia cari produk yang murah. Makanya kalau ada produk yang murah di kita, produk yang terjangkau, komunikasikan kepada mereka. Hmm. Nah, jadi misalnya mereka nggak mau yang ratusan, nggak mau yang jutaan tapi yang ratusan. Nah, gimana caranya Anda goals yang ratusan, gitu. Oke. Gitu ya. Teman-teman masih jual harga range-nya kan katakanlah 5 juta ke bawah ya. Ada nggak Kang yang 5 juta ke atas, Kang? Nggak ada. Nggak ada ya? Sejauh ini Nggak ada nggak ya? ada. Saya itu jualannya, Kang, satu produk Hmm. bisa jadi yang 40 juta, yang 25 juta, yang 35 Ya, juta. Itu kan nggak ya, mudah. ya, Produk-produk travel kan segitu ya, Kang ya? betul. Belum lagi saya kalau jual produk edukasi kayak training, itu kan satu perusahaan itu 45 juta, 50 juta. Nah, gimana Iya, caranya supaya goals? iya, Jadi kita berikan dulu benefitnya, value-nya, ya, reason-nya, dekat benar. dulu dengan mereka. Asik gitu, ngobrol gitu. Dan tiba-tiba ada aja gitu yang closing. Bahkan Ya, bukan ada, tapi banyak yang closing. Masya So, Allah. teman-teman, bismillah. Teman-teman harganya 5 juta ke bawah, insya Allah masih terjangkau. Itu Ya, range produk rata-rata orang Indonesia menengah, ya, ya, menengah dan menengah ke atas. Jadi ya, ya, pasarnya sungguh terbuka lebar untuk Anda, insya betul, Allah. betul sekali. Ya, betul sekali. Ya, ya memang apa namanya kita benar-benar harus apa gencar gitu ya. Harus Ya, gencar menginformasikan produk yang kita jual supaya banyak marketnya yang melihat gitu ya, calon pembelinya yang melihat. Orientasinya aja jangan closing dulu nih ya, orientasinya adalah customer itu tahu produk yang tahu kita dulu, jual, betul, betul. awareness ya, menimbulkan awareness terlebih dahulu. Nah, nanti dari awareness ada personal branding macam-macam Ya. deh gitu ya. Dan satu hal Kang Denny, terakhir Ya, mungkin saya sampaikan ya, teman-teman sekalian gini, daripada produk-produk yang murah gitu, mhm, yang pasarnya adalah menengah ke bawah, mhm, justru sekarang yang pasarnya menengah ke bawah itu lagi nggak mhm, dibeli. mmm, Kenapa? Orang-orang yang menengah ke bawah lebih memikirkan bagaimana cara mereka makan. ya, Sehingga nggak kepada kebutuhan premier, tapi kepada kebutuhan yang betul-betul penting banget bagi mereka. Nah, ya, produk kita berada di menengah ke atas, menengah dan menengah ke atas. Dan ya, orang-orang menengah dan menengah ke atas, memang ketika disampaikan produk harga sekian, memang masuk. Kenapa? Karena mereka punya budgetnya gitu. mhm, Jadi itulah pentingnya kita tahu siapa target market, ya, siapa yang mereka datang itu memang siapa gitu, bagaimana latar belakangnya, gali ya, dengan obrolan, sehingga ketika mhm, kita tahu bahwa mereka menengah ke atas, mereka mhm, juga perlu produk ini gitu, maka insya Allah akan menyerap produk kita. Semangat bisa kata Mbak Eva. iya Bismillah bisa betul. kata Mbak Nia gitu ya, Iya insya Allah. benar, luar biasa kata Bunda Toisma, Masya Allah ya. Baik Ayah Bunda, dimanapun Anda berada, Masya Allah, karena waktu juga nih akhirnya memisahkan kita. Azan Asyar sudah berkumandang di rumah saya dan juga di Selamat. rumahnya Kang Nugi, saya dengar Iya, itu ya, di Bandung ya. Dan saya yakin di rumahnya Bunda-Bunda semua juga, Ayah Bunda juga pasti sudah masuk ya waktu Asar, bahkan kalau yang di Wita atau Wit itu sudah masuk duluan. Masya Allah, tabarakallah, tidak habis-habisnya dari tadi saya pribadi mendengarkan materi, menyerap ilmunya Kang Nugi, ya informasi setiap poin by poin dilakukan, dijabarkan, itu benar banget ya, masuk sekali dalam pikiran kita. Apalagi kalau kita sebagai seorang penjual, kayaknya ini bisa diimplementasikan dengan penjualan kita. Sekali lagi disesuaikan ya, disesuaikan, jangan maksa, "Oh kalau kata Kang Nugi gini, kata Kang Nugi gitu." Ya, materinya dapat, poinnya dapat, tapi kita tinggal dilihat bagaimana kita melakukan itu semua di penjualan kita, ya. Tadi ada disampaikan juga upselling sama downselling. Jadi kalau misalkan ada customer yang bilang, "Wah harganya mahal," ya udah berarti dia nggak mampu beli produk itu, kita bisa downselling, tawarin yang lebih murah, ya. Ternyata ada customer yang mampu beli, "Oh ini, wah tawarin lagi untuk upselling," ya seperti itu, masya Allah.
Ya, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Kang Nugi, luar biasa sekali bagaimana kita mengenali customer kita. Jadi intinya jangan ujuk-ujuk nawarin produk, tapi kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang katanya gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kang Nugi atas pemaparan materinya. Jazakallah khair. Semoga Amin. memberikan amal jariah buat Kang Nugi dan keluarga. Amin. Sehat-sehat selalu ya Kang. Insya Siap. Allah kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Barakallah, mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat Kang Nugi. Ya. Insya Allah, amin. Hatur nuhun Kang, salam Amin. buat teman-teman Kami- manajemen dan juga teman-teman IPC. Semangat terus, Sama-sama. rising for qualified, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman semua, terima kasih banyak sudah hadir walaupun melalui media link YouTube ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di beberapa materi berikutnya di bulan September ini. Semangat, kita masih punya waktu panjang sampai akhir bulan September. Ya, kuartal 3, siapkan diri Anda untuk qualified. Sudah siap belum? Hadirkan yang terbaik buat keluarga Anda tercinta. Semangat ya. Ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan Allah ridho dan memberikan jalan keluar bagi kita. Allahumma yassir wa la tu'assir. Untuk itu saya mohon maaf bila mana training kita pada kesempatan hari ini ada kendala satu dan lain hal. Mohon maaf sekali lagi. Saya undur diri, juga Mas Rizka selaku administrasi trainer undur diri juga ya. Untuk itu kita ketemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Baju Baba lecek. Untung ada Panasonic Cordless Iron. Desainnya keren, ada tombol temperatur yang bisa diatur. Bisa dipakai dengan uap ataupun tanpa uap. Dan yang paling penting, dia bisa digunakan ke segala arah karena tanpa kabel. Nyetrika jadi makin asik. Terus ada power base jadi aman banget, gak akan jatuh atau kena panas. Yeay, nyetrikanya beres deh. Nambah lagi. Siap, Mbak. Untuk isi airnya tinggal masukin ke sini ya. Gampang kan? Nah, bisa juga loh nyetrikanya pada posisi pakaian tergantung, jadi pakai uap. Gak salah pilih deh pakai Panasonic Cordless Iron ini.